ada di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ini berharga. Lebih baik kami satu hari ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau diam di rumah Tuhan seumur hidup kami. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kami. Baik-Mu adalah tempat di mana Engkau hadir. Ibadah ini adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Kami ditransformasi roh kami, jiwa kami ditransformasi, roh kami dikuatkan, dan tubuh kami akan kuat sehat. Kami percaya kami ada hidup di bumi yang sama, tapi kami ada hidup di dimensi kerajaan yang berbeda. Demi nama Yesus Tuhan, tanah firman yang akan kami dengar di hati setiap jemaat, setiap anak-anak rohani, semua kami yang mengikutinya. Roh kami setting untuk frekuensinya terkonek dengan sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kasih luar biasa, semakin serupa Kristus. Yes, yes, yes. And never give up. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Katakan, jangan pernah menyerah. Nah, saat ini kita akan sama-sama untuk mengisi roh kita dengan pemahaman firman, makanan rohani bagi kita, dengan topik yang sudah dibagikan, yaitu sudahkah ini sebuah pertanyaan konfirmasi. Sudahkah saya ada dalam kerajaan Allah? Karena hanya kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 sebagai ayat yang bagian awal, walaupun ini ayat akan diulang lagi. Ibrani pasal 12 ayat 28-29. Dan nanti kita mohon bantuan untuk gantian membaca giliran ayat-ayatnya. Mari berdiri bersama. Ibrani 12 ayat 28 sampai ayat 29. Sudah dapat? Ya, dari 27 ya. Sama-sama sudah baca dalam bahasa Indonesia. 23. Now is that once more the case the move for those things that being second as of things are made, the things which cannot be second very well. Let us have grace by which we will serve God acceptably to deliverance and godly fear, for our God is a consuming fire. Puji Tuhan, silakan dulu. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu inilah dia kerajaan Allah, the kingdom of God. Kita menerima kerajaan ini. Nah, ayat ini mengkonfirmasi bahwa kita sudah menerima. Kita sudah menerima berarti kita sudah ada di dalam. Dan dalam kebutuhan praktika, secara pribadi kita perlu konfirmasi kembali untuk kita bisa memastikan posisi kita. Karena gini, hanya ada dalam kerajaan Allah yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan tergoncang oleh berbagai masalah. Masalah roh kita, masalah jiwa kita, masalah fisik kita, masalah hubungan sosial, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Semua terkait dengan
ada di dimensi apa kita hidup, karena tidak ada jaminan orang yang ada di luar kerajaan Allah bisa breakthrough atau bisa paling kurang survive atau bertahan, karena semua di luar kerajaan Allah, katakan semua di luar kerajaan Allah. Sekali lagi, semua di luar kerajaan Allah akan tergoncang. Ya, jadi memastikan kita ada di dalam kerajaan Allah atau belum atau tidak, atau maaf, bisa ada sebentar penjelasan saya, sudah masuk dan keluar lagi, itu penting untuk kita konfirmasi. Karena hidup di dunia ini adalah hidup dengan janji bahwa rancangan Tuhan mengenai kita adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan dan tidak kecelakaan, tidak malapetaka, bukan sakit penyakit. Tuhan punya rancangan mengenai kita bukan stres, bukan tertekan, bukan kesulitan. Kesulitan itu ada hubungan dengan tingkat koneksi kita, tingkat respon kita, tingkat kecakapan kita, tingkat kebijaksanaan kita menilai, mensikapi atau menyikapi masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita sudah sama-sama ulang-ulangi, masalah bukan mendewasakan kita, tapi masalah adalah alat ukur level tingkat dari upgrade rohnya kita ada di level mana. Dan masalah tidak akan pernah mengalahkan kita, karena kita lebih dari pemenang. Amen. Potensi menang itu ada dalam kita karena Kristus ada dalam kita. Itulah harapan kita. Kita tidak akan kalah. Katakan, kita tidak akan kalah. Tetapi kita akan berjuang dengan banting tulang, dengan berkeringat, dengan berupaya berbagai trik, dengan cara kalau kita ada di luar kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita pastikan kita ada dalam kerajaan Allah? Pertama-tama yang harus kita tekankan, harus kita pahami bahwa berada dalam kerajaan Allah itu penting. Ulangi, berada, entah apa sudah punya pergumulan, entah saudara sudah berhasil atau belum berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga atau apapun, tapi yang paling penting harapan itu ada atau tidak. Di mana kita, posisi di mana kita sekarang beraktivitas, beroperasional, kita ada di dimensi apa, itu penting bagi kita, karena itu adalah titik starting point untuk kita. Lewat kita menyadari hal itu, maka kita memiliki prospek ke depan, kita memiliki harapan ke depan. Jadi ketika ada proses, ada masalah, itu tinggal dinamika, tetapi arahnya sudah jelas, ya. Arahnya sudah jelas bahwa kita memiliki satu tujuan yang Allah rancang di kerajaan Allah, kita hidup berkemenangan sesuai dengan isi hati Bapa yang sebenarnya. Haleluya. Yang pertama, bahwa berada di kerajaan Allah itu penting. Ayatnya tadi, kenapa kita harus pastikan bahwa kita ada dalam kerajaan Allah dan berada dalam kerajaan Allah itu penting? Karena tadi kan sudah diulang-ulangi bahwa katakan hanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan. Katakan amin. Hanya kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Nah, kerajaan yang lain, ya cuma ada dua di dunia ini, ya. Cuma ada dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Cuma dua, ya. Dan kita tidak boleh ada di dua dunia. Ada di dua dunia maksudnya secara keanggotaan kita di kerajaan Allah, tetapi secara gaya hidup kita ada di kerajaan dunia. Nah, kalau dia seperti ini, kita punya kesempatan kalau masih hidup, kita bisa perbaiki, restorasi apa yang menjadi mindset kita, cara kita menghadapi sesuatu, dan ini akan memastikan kita betul-betul akurat di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang ke-8 dan 9, 8 dan 29 tadi. Mari kita lihat, berada dalam kerajaan Allah itu penting sebagai satu alasan yang sangat mendasar. Kalau saya ada di luar kerajaan Allah, saya akan tergoncang. Digoncang dan tergoncang apa beda?
Bedanya apa? Coba bantu saya. Saya digoncang dengan tergoncang. Ada yang menggoncang. Oh iya, dari segi kalimat aktif pasif, tapi dari segi akibat. Saya bicara soal akibat. Yang digoncang dengan yang tergoncang apa sama? Karena kata kerjanya goncang gaji. Nah, itu yang saya cari. Haleluya. Digoncang boleh digoncang, tapi persoalannya jangan tergoncang. Begitu maksudnya. Haleluya. Makin lama makin ikut strategi awal seperti ini, saudara akan makin bukan hanya smart, tapi akan menjadi wise melalui firman dan Roh Kudus. Ada banyak saya sengaja tanya supaya saya bisa tahu feedbacknya, saya bertangkap bahwa digoncang, semua akan digoncang. Betul? Semua akan digoncang, tetapi ada satu yang tidak tergoncang walaupun digoncang. Goncangan dialami, tapi hasil goncangan tidak terdampak atau tidak terasa, bukan tidak terasa, tergoncang. Kalau bilang tidak terasa, lebih hasil goncangan ada, cuma orang yang terasa. Tapi memang betul-betul tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Saya kasih contoh, katakan contoh. Air bah itu kena dengan orang-orang di luar Batra, kena terasa, bukan cuma terasa, memang semaput. Air bah apakah juga terasa pada Sem, Ham dan Jafet dan Nuh dan istrinya? Terasa, tapi dampaknya tidak terdampak. Haleluya. Covid, orang ada rasa semua, ya, tapi orang tidak semua terdampak. Itulah dimensi yang berbeda. Hidup di bumi yang sama, di bisnis yang sama, di kota yang sama, kota terkontaminasi atau di dalam atmosfer udara yang oksigen yang terkontaminasi, tapi kita tetap sehat. Itulah satu keuntungan kalau kita ada dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. 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 Tuhan. Yang kedua, kita harus bicara bahwa saya minta saudara ulangi, berada di dalam kerajaan Allah itu penting. 2, 3. Berada di dalam kerajaan Allah itu penting. Ya, tulis di handphone saudara. Berada di dalam kerajaan Allah itu penting. Haleluya. Karena kalau saudara anggap itu tidak penting atau anggap saya di dalam itu di luar, no problem. Apa pengaruhnya? Kalau itu ada di pikiran kita, hari ini kita set kembali atau reset seperti handphone, kita reset, game-nya kita keluar semua, aplikasi kita keluar semua. Yang ada hanya aplikasi standar dari kita. Kita harus memahami bahwa kerajaan Allah dan kita berada di dalamnya itu serius, itu penting, dan itu tidak boleh tidak kita pahami. Jadi setelah kita pahami, sekian banyak alasan, dan itu kemarin saya sudah bagikan di hari Sabtu kemarin. Alasan kenapa saya harus ada dalam kerajaan Allah, itu beberapa poin sudah dijelaskan. Nah sekarang kita masuk poin yang kedua. Tidak semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Poin 1 tadi apa? Iya. Berada dalam kerajaan Allah. Selanjutnya saya singkat KA, bukan kereta api. Itu penting. Tadi berani berapa? 27 sampai 29. Maksudnya kenapa disebut Allah kita adalah api yang menghanguskan? Ya, Allah adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan di dalam bahasa di Alkitab saya, dia menggunakan kalimat begini. For our God is a consuming fire. Artinya dia suka mengkonsumsi sesuatu. Api yang mengkonsumsi, artinya api yang bukan hanya menyala, tapi dia mencari sesuatu untuk dia konsumsi. Allah seperti itu, dan Allah punya api ini ada dua arah. Kalau bagi orang di kerajaan Allah,
api itu memurnikan. Tapi bagi orang di kerajaan dunia, api itu menghanguskan. Paham? Lagi, api Allah itu api yang menghanguskan, artinya kalau api itu ada di dimensi kerajaan Allah, api itu berfungsi untuk apa? Tadi apa? Memurnikan. Jadi api itu kita tidak takut, karena api bagi kita yang datang dari Allah itu memurnikan. Tapi kalau api yang dari Allah itu datang tiba pada orang kerajaan dunia, itu api menghanguskan. Saudara tidak takut lagi pada api Tuhan, ya. Jangan saudara baca ayat ini menakutkan Tuhan kita. Tidak. Kalau api itu datang pada orang di dimensi kerajaan Allah, orang-orang itu akan makin ditransformasi. Api itu juga bisa lambang dari firman yang memurnikan kita seperti memurnikan emas atau perak, sehingga sangat kandungan logam-logam yang lain masih, oleh karena api pada derajat 1000 derajat bisa tereliminasi, bisa tersortir begitu. Tapi api bagi, saya kasih contoh lebih sederhana. Orang dalam kerajaan Allah kualitas emas. Nah, kualitas emas dibanding dengan kualitas jerami. Nah, bagi jerami api itu menakutkan. Betul? Tapi bagi emas api itu memurnikan, menolong justru. Saudara, kalau api datang pada emas, maka emas itu akan mudah dibentuk kepada bentuk yang lain. Bisa dibentuk lebih bagus. Kalau bentuknya pertama masih salah, bila api dia lebur, maka bisa diketok lagi, bisa dibentuk oleh tukang emas menjadi bentuk yang seperti yang dikehendaki oleh pemiliknya. Oke, jadi api, kalau katakan api, bagi saya tidak menakutkan. Ya, tapi bagi orang di kerajaan dunia itu menakutkan. Makanya ada orang saking rohaninya dia tidak mau datang ibadah. Saking rohaninya tidak mau datang ibadah. Karena apa? Justru lewat ibadah kita oleh api Tuhan kita makin dimurnikan. Saudara mau dimurnikan? Haleluya, terutama motif kita dimurnikan. Haleluya, segala sesuatu yang tersimpan yang sifatnya internal di dalam kita itu dibersihkan, tidak bisa dengan sabun atau rinso atau soklim, hanya bisa dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Yang kedua, tidak semua orang bisa masuk ke dalam KA, dalam kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 10. Gantian baca ayat dari depan. Tidak semua orang. Lukas 8 ayat yang ke-10 bunyi firman Tuhan. Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Lukas berapa tadi? 8. Ayat 10. Begini, saya bersyukur sekali karena saya belajar teologi cukup lama, tapi setiap kali masuk di materi tentang Basileia itu Basileia atau TOU itu sedikit kesulitan memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, bedanya bagaimana, dengan gereja kaitannya apa. Saya cukup bingung dan saya menghindari itu sekian lama. Juga kitab Wahyu saya menghindari cukup lama, karena kalau kita tidak menemukan inti dari Alkitab yaitu Kristus, maka kita akan bingung melihat ayat-ayat Alkitab. Tapi sekarang praise the Lord, semua bagian yang tadinya sulit atau kurang bisa dimengerti, tapi karena kita bertemu inti, katakan bertemu inti. Inti kerajaan Allah siapa? Kristus adalah inti. Kalau kita bertemu inti, itu artinya kita mendapat kasih karunia, ya, privilege card atau satu kartu perlakuan khusus yang sudah bisa bayar apa saja lewat kartu itu. Karena orang-orang lain walaupun mendengar tapi tidak bisa mengerti, termasuk saya dulu mendengar tapi tidak bisa mengerti. Dan saya sudah bilang
Orang mendengar dan tidak paham, melihat dan tidak nangkap, tidak ngeh. Karena apa? Saya kasih sebuah ulasan yang supaya saudara-saudara lihat, jangan sampai kita ada di posisi itu. Ada 3 jenis, katakan 3 jenis kebutaan. Sudah pernah saya bagikan ya. Yang pertama adalah apa? Natural blindness. Yang kedua adalah satanic blindness. Yang ketiga adalah, dan ini yang berbahaya, execution blindness. Natural blindness sudah lewat. Itu yang namanya dengan yang kita selalu sebut dengan sin nature, ya. Sin nature. Kita sudah tidak lagi memiliki sin nature. Artinya I was lost, but now I am found. Was blind, apa? But now I see by the grace of Jesus Christ. Saya bisa terbuka mata. Ini kasih karunia. Bagaimana? Ada orang tidak bisa terbuka mata. Ada orang Farisi sampai mereka kasih persepuluhan daun pisang 10, 1 daun pisang bawa ke, kalau ada punya anjing 10 anjing beranak, 1 dibawa ke pastori, biar nanti gembala yang pusing untuk urus anjing. Tapi ketaatan mereka luar biasa, tapi tidak bisa memahami siapa Yesus. Padahal semua perjanjian lama Taurat itu pusatnya adalah Yesus. Yesus yang sudah sebenarnya di depan mata, mereka tolak, bahkan mereka salib. Di sisi lain skenario-nya memang tangan Tuhan yang buat. Tapi orang-orang seperti ini yang namanya execution blindness, orang-orang yang mengeraskan hati. Saudara, hati kita perlu dilembutkan. Siapa yang melembutkan hati kita? Roh Kudus. Tadi dalam praise and worship, saya melihat sesuatu, nanti mungkin saya bagikan besok ya. Di dalam saya melihat sesuatu dan saya kaji, nak mungkin seperti ini, dan nanti besok ingatkan, jangan saya lupa besok. Karena saya bagi sekarang, kesian yang besok. Haleluya. Saya bisa menangkap orang kalau bisa mengerti. Contoh, ibadah itu mengandung janji. Cuma orang-orang yang dapat kasih karunia bisa mengerti itu. Amin. Cuma orang-orang yang dapat kasih karunia. Saya kasih contoh, mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Cuma orang-orang yang dapat kasih karunia yang bisa lakukan, karena untuk memahami ini cuma karena kasih karunia. Haleluya. Dan kalau kita merasa bahwa kerajaan Allah itu penting bagi kita, itu juga adalah kasih karunia. Kalau saudara mau paksa orang, saya juga ambil sikap paksa orang juga tidak berguna, ya? Tidak berguna, karena itu tidak akan merubah sesuatu. Saudara tidak akan pernah bisa jadi sesuatu sebelum saudara mau berubah. Katakan amin. Saudara tidak akan pernah menjadi sesuatu sebelum saudara mau berubah. Dan mau itu bukan pekerjaan dari tangan Bapa, tapi kita yang buka hati, baru Roh Kudus kasih pertolongan. Haleluya. Haleluya. Tidak semua orang bisa. Nah, kalau saudara terjebak, saya bukan bilang saudara, kalau orang terjebak, nah saya tidak mau saudara terjebak. Amin. Kalau orang terjebak dalam 3 jenis kebutaan ini, natural blindness, satanic blindness, execution blindness, ini perlu harga bayaran yang mahal. Makanya Nikodemus datang sembunyi-sembunyi. Betul? Nikodemus datang sembunyi-sembunyi. Yusuf dari Arimatea pengen ambil bagian, akhirnya cuma dapat bagian dibikin akan kubur. Karena orang-orang ini lebih menghargai, lebih tertarik penghormatan manusia daripada penghormatan Allah. Lebih tertarik kepada apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Nah, dalam kondisi ini, kita akan, kalau ini bertahun-tahun, kebutaan tidak terjadi dalam semalam. Orang yang katarak itu tidak terjadi tiba-tiba katarak, betul? Katarak itu adalah penumpukan sat-sat tertentu di lensa mata. Pada usia waktu tertentu baru dia jadi total buta. Tapi kebutaan itu
ada sesuatu yang pasti. Kalau dimulai dari hati yang tidak dibuka, bukan hati saudara. Saya ingat lagu yang sering kita nyanyi dulu di hotel Malalaya. Ku buka hati untuk jamahanmu. Memang kita tidak kuat menghadapi segala sesuatu, tapi faktor tangan Roh Kudus waktu kita buka, punya hati kita buka, Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang supranatural, yang dimensinya spiritual, dimensinya the heavenly power, yang saudara sendiri tidak duga kok saya bisa menghandle, karena kekuatan itu tidak datang dari kita, tapi datang dari Roh Kudus yang ada dalam roh kita, yang di dalam roh kita ada Spirit of Christ. Jadi kalau kita mengambil sikap terbiasa memandang rendah firman, maka itu akan mulai proses kataraknya. Kalau katarak itu selaput mata yang tambah hari tambah kabur, karena suasana sikap hati. Kerajaan Allah akan tertutup bagi orang-orang seperti ini. Tapi saudara, mengerti tidak mengerti, katakan saja amin. Yes, haleluya. Tidak seluruhnya dari hidup saya mengerti kenapa saya bisa begini, soal apa yang saya bisa lakukan yang baik, juga apa yang saya lakukan yang tidak baik. Tidak seluruhnya saya bisa mengerti, tapi Roh Kudus bisa membantu kita menyampaikan kelemahan-kelemahan kita yang saking lemah kita di bagian itu sampai tak terucapkan. Dan Roh Kudus akan kasih kita kekuatan sorga. Kekuatan inilah yang kita butuhkan. Dan saya kaitkan dengan tidak semua orang bisa masuk ke dalam, karena tidak semua orang bisa mengerti. Haleluya. Jadi kalau saudara mengerti Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, saya harus ada dalam kerajaan Allah, saya harus jadi anggota gereja yang dibentuk, itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia. Sebab untuk mengubah itu, saudara tidak bisa mengubahnya sendiri. Tapi kalau saudara punya itu, katakan thank you Lord, makasih Tuhan, saya bersyukur karena punya itu. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang mau masuk tapi tidak bisa, karena mereka terhalang oleh tiga ini. Ini caranya terima Yesus. Kalau yang satanic blindness, ini yang disebut dengan bisa pelepasan, ya. Pelepasan karena dulu pernah pegang opo-opo. Yang pernah pegang opo-opo bilang amin. Itu harus dilepaskan. Lepaskan itu bukan soal ritualnya, tapi sikap hatinya, memahami bahwa itu salah dan itu harus ditinggalkan, dan itu harus, kalau seperti otak, brainwash, dan material-material yang terkait dengan aktivitas itu harus di-clearkan dari kita. Kalau yang execution blindness, ini yang saya minta saudara giliran kedua, kisah 19 ayatnya yang ke kisah 19 ayatnya yang ke 9. Coba lihat next, kisah 19 ayat yang ke 9. Ini yang namanya execution blindness. Kisah para Rasul 19 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ada orang yang apa? Tegar hati. But when somewhere hadn't and did not believe, but spoke evil, tentang kebenaran. Jadi kalau saudara tidak mengerti, jangan diomongin, jangan didiskusi, karena keterbatasan pemahamanmu itu tidak boleh jadi alasan untuk kau membahas apa yang kau belum mengerti. Lebih baik simpan dalam hati seperti Maria. Maria karena dia belum mengerti, dia simpan dalam hati, dan satu saat saudara bisa mengerti. Tapi jangan tegarkan hati. Beberapa orang tegar hati. Tegar hati itu bisa kena di execution blindness. Saudara punya gembala, bukan maha tahu,
Gembala saudara, orang tua rohani saudara adalah hamba Tuhan yang progresif, terus bertumbuh, terus maju, terus memberi makan manusia rohnya, dan terus untuk mengejar yang namanya apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum timbul dalam hati. Itu bukan soal berkat, tapi soal the wise, hikmat yang dari Allah, yang terus menerus. Dan ketika sudah mendengar dan saya belum butuh, belum lengkap, jangan dibahas, tapi simpan di hati. Simpan di hati. Katakan amin. Agar kita tidak masuk kategori orang mengeraskan hati dan orang yang tidak mau diyakinkan, kemudian berbicara buruk tentang apa yang diajarkan itu. Sebabnya Paulus memisahkan mereka, bukan karena marah, tetapi karena tidak ada manfaat untuk bicara pada orang yang hatinya keras, sampai Roh Kudus jalan hatinya. Dan saya percaya saudara di sini semuanya hatinya lembut. Katakan amin. Hati lembut itu adalah modal. Hati yang lembut itu akan berbuah, ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Lembutkan hati saudara agar apa? Firman itu, konteks kita hari ini, agar kerajaan Allah itu jangan diambil dari kita. Sebab sebentar saya akan tunjukkan, ada orang telah pernah memilikinya dan kemudian diambil kembali. Diambil untuk kerajaan Allah. Bisa tidak? Bisa. Jadi tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat apapun yang kita buat, karena di dalam ayat-ayat kerajaan Allah jelas dijelaskan. Tadi sudah poin ke berapa? Kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu kita harus berusaha. Katakan berusaha. Sekali kita harus berusaha, ya, masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita lihat Matius, ayat terkenal sekali, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Next, yang baca. Yang keras tadi. Tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah tidak datang dengan sendirinya. Ada ayat yang sangat terkenal, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah itu datang, ketersediaannya sudah disediakan. Tetapi, fokus dulu pada firman. Ketersediaannya sudah, tapi kita harus mencarinya. Amin. Kita harus apa? Kita harus semangat mencari, dan kita harus masuk. Nanti saya ajak saudara melihat dulu perbandingan Yohanes 3 dan Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 3. Next. Yohanes 3 ayat 3. Ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada kata kerajaan Allah di dua ayat ini? Oke. Kata keterangannya yang pertama, kerajaan Allah di ayat 3, ada kata mendahulunya tidak apa? Melihat. Tidak dapat melihat. Dan kata kerja yang kedua, masuk. Ini poinnya. Yang kedua yang di poin yang bahas tadi, tidak semua orang bisa masuk karena ada orang melihat tapi tidak. Jadi melihat dan masuk beda sama. Beda. Melihat dan masuk. Ada orang melihat kerajaan Allah, ya. Tapi apakah semua orang melihat kerajaan Allah itu masuk? Tidak. Tidak semua orang tidak semua orang, kata Muhammad, sebentar saya bahas.
Tidak semua orang berusaha untuk masuk, mencari dalam ayat tadi, masuk dalam kerajaan Allah, karena sebagian hanya dikasih karunia atau pakai kalimat bukan itu. Sebagian hanya mau melihatnya tapi tidak mau masuk. Kalau saudara mau melihat, caranya adalah di sini kan melihat itu lahir baru, terima Yesus. Terima Yesus. Tapi kalau sudah mau masuk harus apa? Dua-dua ini lahir baru ya. Dua-dua lahir baru maksudnya lahir baru terima Yesus. Ini penjelasannya saya mesti lebih. Oke. Ini Bapak tulis ini ternyata kecil juga. Oke. Saya hapus supaya bisa besar ya. Garis berapa tadi? 3 ayat 5. Waktu saudara melihat ini saudara lahir baru. Sini saudara menjadi anak. Ya. Kalau saudara masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara bukan lahir baru, tapi bahasa yang kita sering gunakan ditransformasi, diubahkan atau didewasakan. Pakai istilah didewasakan oleh air dan roh. Kemudian di sini saudara akan menjadi ini anak tapi bayi, ya. Kemudian ini anak yang dewasa. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang melihat kerajaan Allah lahir baru itu mau didewasakan? Ini fakta bahwa gereja yang hanya sebagai gereja tempat orang-orang percaya dan tidak merindukan pendewasaan itu, kita tidak boleh saling menghakimi, karena inilah perjuangan kita sama-sama. Ya, bahwa kita jadi gereja bukan sekedar kumpul orang yang lahir baru, orang yang melihat kerajaan Allah, tapi gereja harus menjadi tempat operasional kerajaan Allah. Berarti orang ada di dalam himpunan gereja, seharusnya juga orang himpunan yang sama, dalam himpunan yang sama, berada di dalam kerajaan Allah. Karena gereja, katakan gereja adalah, saya selalu ajak saudara bicara karena ini memudahkan saudara menyimpan memori. Gereja adalah tempat operasional kerajaan Allah. Ulangi. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Jadi kalau di gereja itu hanya sekedar mengumpul orang yang lahir baru, melihat kerajaan Allah, itu baik, tapi tidak boleh berhenti situ, tapi kita harus lanjut masuk sampai orang itu ada di dalam kerajaan Allah. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah harus diusahakan, harus diupayakan, atau bahasa lain tidak otomatis. Ada saya sudah dengar berkali-kali dan kita tidak boleh saling komplain, tidak boleh saling protes. Saudara-saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Itu yang saya ingin saudara bedakan. Begini, orang yang mau melihat Yesus ini disebut mendengar Injil keselamatan. Kalau saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, ini disebut saudara harus mendengar Injil kerajaan Allah. Bedanya saudara sudah tahu belum? Injil kerajaan Allah dan Injil keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Injil keselamatan adalah ayo terima Yesus. Itu Injil keselamatan. Tapi waktu Yesus 40 hari menampakkan diri berulang-ulang, yang dia beritakan adalah Injil apa? Coba ketik dulu Injil keselamatan. Injil, berita Injil yang menyelamatkanmu. Saya tidak siapkan ayat itu. Coba saya ketik bantu saya. Saya kan di sini tukang mencari ayat banyak yang pintar. Coba baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeterai
sekali ayat 102 begini. 1 ayat 13. Ini Injil keselamatan. Saudara terima ini dan saudara tidak tinggalkan Yesus. Saudara percaya Yesus, mau agama apa, waktu terima Injil keselamatan, saat mati masuk surga. Tapi persoalannya banyak orang setelah percaya Yesus tidak langsung mati, bukan? Itu persoalan. Setelah terima Yesus tidak langsung mati, maka kita masih ada pada poin harus hidup di bumi yang sama dengan dimensi yang berbeda. Nah, Injil Kerajaan Allah, coba lihat di Kisah pasal 1 ayat berapa Yesus memberitakan Injil 40 hari. Itu bukan Injil keselamatan. Coba cari, saya tidak siapkan. Injil Kerajaan Allah, Kisah 1. Kisah 1 ayat berapa itu? Berulang-ulang ia selama 40 hari berapa? 3. Atau yang giliran baca, coba baca. Kita merangkum 1 ayat yang ketiga firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus memberitakan atau membagikan bukan Injil tentang percaya Yesus, tetapi Injil berita kerajaan Allah. Ini di ayat lain banyak sekali, tapi kita ambil contoh di ini, di bagian Kisah pasal 1, karena Yesus sendiri melakukannya. Jadi Yesus tidak memberitakan Injil tentang percaya saja pada saya, bukan. Tapi setelah percaya Yesus, kita harus bertumbuh didewasakan supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau sudah langsung kembali ke alam baka sudah selesai. Tapi masih hidup di bumi ini, kita harus hidup di dimensi kerajaan yang bukan kerajaan dunia. Sehingga kalau ada di kerajaan dunia, walaupun kita percaya Yesus, tapi kita akan selalu mengalami yang namanya badai, dan kita tidak mampu menghandle kalau kita ada di luar kerajaan Allah. Oke, sampai di sini saudara bisa tangkap, bisa paham, bilang amin. Bilang haleluya. Jadi orang melihat kerajaan Allah dengan orang masuk dalam kerajaan Allah itu berbeda. Karena melihat kerajaan Allah, ini juga adalah kasih karunia, karena orang tidak semua orang bisa melihat. Dapat melihat kerajaan Allah, yaitu waktu sudah percaya Yesus, itu kasih karunia dan itu anugerah besar. Harus kita syukuri. Terima kasih Tuhan, amazing grace, kita nyanyi itu. Tapi untuk selanjutnya kita masuk dalam kerajaan Allah, kita harus berusaha, katakan berusaha untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti dalam Matius pasal tadi 6 ayat 33. Jelas ya? Haleluya. Yang keempat, nanti pada bagian akhir saya akan bagikan, saudara bisa pastikan saudara itu ada, saudara saya ada dalam kerajaan Allah atau tidak. Yang keempat, kerajaan Allah nampak pada hidup kita, melalui Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Bukti kerajaan Allah pada hidup kita. Roma 14 ayat 17, silakan baca. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yes. Kemudian lanjut dengan Ibrani pasal 12 ayat 28, diulangi. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terbentangkan, adalah kita memuja syukur dan beribadah kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, saudara ada dalam kerajaan Allah atau tidak?
itu nampak pada hidup kita secara internal dan eksternal. Internalnya adalah ada damai. Saudara, ada damai di hati? Adakah damai di hati saudara? Ada sukacita? Saudara, saya ingin sudah paham begini. Damai bukan berarti saudara tidak punya masalah hidup. Bedakan ya. Sedikit saya kasih gambaran tentang definisi dari damai yang kata Yunani Irene itu kata damai, dan shalom kata Ibrani. Itu begini, ada sebuah gubuk di pedesaan, kemudian ada cahaya mentari pagi, kemudian petani pergi ke kebun, dan cahaya yang pagi hari itu begitu cerah, dan kemudian ada seekor anak burung di ranting pohon itu, kemudian itu dilukis dan diikut sertakan pada lomba tentang arti damai. Juri mengatakan bagus gambarnya, tapi ada gambar kedua. Di tepi danau ada, di pagi hari yang sama, danau tenang, teduh, kemudian ada bebek-bebek di sekitar, dan para nelayan naik di perahu, mereka pergi, karena di danau kan bukan mengalir malam toh. Jadi mereka menggambarkan suasana desa yang adem, yang tenang, dan dijadikan gambar. Dibawa ke juri, mereka bilang gambar ini bagus. Nah, karena di satu pohon ada burung dengan sarang induknya sedang memberi makan. Gambar ketiga, sebuah pantai yang lagi badai besar, langit hitam, kemudian ombak, gelombang tepi pantai begitu deras, beberapa pohon hampir tumbang karena angin yang kencang. Tapi di salah satu sudut pohon ada sebuah sarang, ada beberapa ekor burung, dan ada induk yang sedang mengepak mereka. Dan ekspresi daripada burung-burung kecil ini menunjukkan ekspresi damai. Menurut saudara, kalau 3 lukisan ini dibawa ke juri, yang akan menang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Halo? Nomor berapa? Nomor 3. Karena damai yang sejati adalah sesuatu yang kita dapati dari Tuhan tanpa terpengaruh oleh di luar keadaan kita. Di luar kita bisa tidak menentu, tapi karena kita ada dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Itulah damai yang Tuhan maksud, bukan damai kamu tenang-tenang kok supaya kita tenang. Itu kadang-kadang damai yang nanti kalau orangnya kacau, kita juga kacau. Jadi keadaan bisa tidak stabil, tidak kondusif, tapi hati kita, suasana hati kita yang suasananya suasana kerajaan Allah. Dari mana saya tahu saya ada dalam kerajaan Allah? Salah satu itu. Kedua, ada sukacita. Saudara, bedakan saudara tertawa sukacita karena ada orang melucu dengan saudara tertawa sukacita karena saudara ingat siapa Tuhan. Saudara tersenyum karena saudara ingat siapa Tuhan bagi kita. Nah, kadang-kadang orang teringat Tuhan menangis. Itu tidak semua sukacita itu tertawa. Ada sukacita saking sukacita meneteskan air mata. Jadi sukacita bukan soal ekspresi, tapi soal suasana hati. Haleluya. Saudara melihat saudara ada dalam kerajaan Allah atau tidak? Salah satu itu. Itu yang sifatnya hanya saudara yang bisa ukur. Tapi dalam konteks yang eksternal itu Ibrani 12 tadi ayat 8. Dari mana saudara tahu ada bukti kerajaan Allah pada hidup kita yang faktual, yang bisa dideteksi orang? Adalah kamu harus beribadah kepada Allah yang pemilik kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu dengan mantap, takut dan hormat. Kita tidak kaku, saya memang orangnya agak kaku, tapi saya tidak mau salah paham ya. Rasa hormat dan takut itu bukan ketakutan, bukan kaku, tetapi ada rasa respect dari dalam hati. Respect terhadap apa? Apa yang Tuhan hormati, kita hormati juga. Apa yang Tuhan hargai, kita juga menghargainya. Dan apa yang Tuhan anggap tidak penting, bagi kita juga tidak penting. Itu ciri dari orang yang ada dalam dimensi kerajaan. Nah, mau seperti itu? Amin. Satu saat saudara-saudara saya berkerinduan, waktu saya ke toilet tadi, saya bilang, Tuhan, kalau ini benih firman dari Tuhan, kalau benih firman ini adalah benih Kristus,
Saya yakin mungkin awal-awalnya orang tidak berminat mendengar, awal-awalnya orang acuh-acuh, tapi satu saat Tuhan akan membuat satu musim yang namanya musim kelaparan. Orang akan bertanya, kapan lagi Pak Gembala, kapan lagi deh? Orang akan bilang, kami akan membayar berapapun harganya supaya kami bisa dengar firman. Tapi saya, katakan saya, ada satu waktu sudah tidak bisa, karena Tuhan sudah tidak mau bicara. Tapi ada satu musim orang akan diberi rasa lapar dan haus. Jadi jangan tersandung dengan orang yang tidak lapar dan haus. Jangan tersandung dengan orang yang tidak gairah, karena bisa tadi natural blindness, orang tidak bergairah dengan firman. Yang namanya satanic blindness panas kalau dengan firman. Execution blindness selalu mengeraskan hati. Jangan jadi orang-orang seperti tiga kelompok ini. Tapi kita menjadi orang yang lapar dan haus akan firman. Katakan diri kanan, lapar dan haus akan firman. Yang kelima ini yang saya minta saudara tangkap baik-baik, karena ini penting. Yang kelima, orang yang sudah dalam kerajaan Allah masih bisa dikeluarkan lagi. Ayatnya Matius 13, 41-42. Matius 13 ayat 41-42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat ratapan dan kertak gigi itu adalah belum langsung menuju pada neraka. Tetapi ratap dan kertak gigi adalah ketika orang yang sudah dalam kerajaan Allah, tapi tidak mengikuti prinsip kerajaan Allah, dan oleh rajanya sendiri, katakan oleh rajanya sendiri, oleh rajanya sendiri dicampakkan keluar, karena mereka dianggap berbuat kejahatan. Saudara tahu kejahatan itu kriminal, mencuri, membunuh, berzina, berdusta. Tapi di kerajaan Allah itu kejahatan itu definisinya agak lebih tinggi lagi. Mau tahu kejahatan di mata Tuhan? Kejahatan di mata Tuhan Matius 7, 21, 22, 23. Next, sahabat-saudara, saya akan selesaikan poin ini karena sama saja kan? Kita tunda ke depan, belum tentu tersambung. Kita selesaikan sekarang, saudara sudah bisa makan utuh ya. 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada itu kamu sekalian membuat kejahatan. Kata nyala, saudara mengerti nyala itu apa? Kalau saya kata nyala, lenyap, pergi sampai ke lenyap. Ayat 23 ya, ayat 23. Bahasa Inggrisnya bilang depart from me. Sama seperti keberangkatan, departure. Keluar dari saya, keluar dari kerajaan Allah. Kan di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sudah melakukan kehendak Bapa, sudah masuk, bahkan sudah bisa melakukan mujizat. Ayat 22, betul? Tapi ke ayat 23, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu karena bisa. Katakan bisa. Bisa saja kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Awalnya agendanya adalah agenda Allah, atau kata kehendak Allah itu agenda. Awalnya agenda Allah, tapi beriring berjalannya waktu berubah agendanya. Sudah agenda
tentang kita. Hati-hati kita kalau punya jemaat 1000 orang, itu bisa berubah agenda. Ayo kita bikin dukung partai ini, suarakan cukup banyak. Itu bisa berubah agenda. Ayo kita cari nama, kita bikin acara ini supaya apa? Agenda bisa berubah. Karena di dalam kerajaan Allah orang bisa berubah karena sesuatu yang sifatnya agenda daripada Bapa itu berubah. Saya tanya, agenda Bapa tentang kita di gereja ini apa? Yang tertinggi. Menjadi serupa seperti Kristus. Itu yang tidak akan tergoncangkan. Itu yang tidak akan tereliminir oleh apapun. Karena tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi bukan bernubuat dan digenapi. Sebab saya senang dengan nubuat. Tujuan tertinggi dari gereja kita bukan mengadakan mujizat dan orang terpesona. Tujuan tertinggi bukan usir setan dan setan lari. Tapi tujuan tertinggi Roma 8:29. Next, Roma 8:29. Itu agenda. Dikeluarkan karena agenda tidak sesuai. Roma 8:29. Haleluya. Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Oke. Supaya kita menjadi apa? Dapat serupa, menjadi seperti itulah agenda. Kalau saudara punya waktu baca Roma 8 ulang-ulang ya. Lebih dari pemenang ada di Roma berapa? Roma 8. Allah turut bekerja ada di Roma berapa? Tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang yang dalam Kristus di Roma berapa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan membuat kita punya tubuh fana jadi kuat di Roma berapa? Kita yang dipimpin oleh Roh Allah jadi anak Allah di mana? Roma 8 semua. Tapi semua yang hebat-hebat di Roma 8 itu tujuannya adalah supaya kita menjadi apa? Serupa Kristus. Setuju? Katakan amin. Jadi kalau serupa Kristus maka seluruh fasilitas di Roma berapa yang ada tulis apakah yang dapat memisahkan kita? Roma 8 dari kasih Kristus, ketelanjangan, kelaparan, penderitaan tak satu pun dan tak satu pun. Karena kita mau jadi serupa dengan Kristus, bahkan menjadi terkenal pun tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus karena agendanya bukan itu. Yang keenam, ada dalam kerajaan Allah tapi tidak dapat bagian. Nah ini harus dipahami di dalam pembacaan 1 Korintus 5:19-21. Galatia 5:19-21. Sahabat kurang satu. Galatia pasal 5 ayat 19-21. Next. Galatia 5 ayat 19-21. Haleluya. Perbuatan lagi telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Kalau barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Inggris, will not inherit the kingdom of God. Dalam kerajaan Allah ada harta, ada warisan. Ya, kita akan menerima warisan. Tapi di dalam kerajaan Allah ada orang yang tidak mendapat bagian. Warisan itu ada dua, legacy dan inheritance. Inheritance and legacy adalah hak kita.
orang-orang kerajaan Allah. Tapi ada orang yang tidak akan menerima ini. Seharusnya saya taruh di nomor 5, baru nomor 6 ke nomor 5. Tapi tidak apa-apa, terputar sedikit. Ini tidak berbahagia. Artinya, kalau kita mau serius dengan Tuhan, bukan cuma pasti masuk surga, tapi supaya di bumi kita, katakan di bumi, kita mendapat bagian warisan kerajaan Allah. Jadi karya di surga terjadi di bumi karena apa yang surga sediakan kita terima di bumi. Yang bahasa doa apa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada kemiskinan, katakan amin. Di surga tidak ada penyakit, katakan amin. Tapi kalau kita tidak hidup dengan standar kerajaan Allah, kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak dapat porsi, tidak dapat jatah. Kalau itu terus menerus akan mengalami yang nomor 5. Kita akan dikeluarkan dari kerajaan Allah dan masuk ke dalam ratap dan terkini. Apa masih bisa masuk surga? Ya, kalau mau masuk surga kan soal percaya Yesus. Kalau saudara tolak Yesus, membantai Yesus, tidak lagi percaya Yesus, itu membuat saudara masuk neraka. Tapi kalau saudara menderita, miskin, susah, banyak masalah, kemudian mati tapi masih dengan Yesus, tetap masuk surga. Tapi di bumi menderita. Rumah hidup menderita di bumi. Saudara mau hidup bahagia di bumi, mau dapat bagian kerajaan Allah di bumi, mari berusaha. Kita ibadah ada tujuan, amin. Menjadi seperti Kristus itu dampaknya berkat mengikuti dari belakang. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Kalau yang terakhir ini, oh, haleluya, lega sudah. Tanda ini yang paling puncak. Tanda ada di dalam. Tanda ada di dalam kerajaan Allah. Semua sama-sama. Yohanes 3:5. Yohanes 3:5. Semua sama-sama. 2, 3. Ulangi, saya jelaskan bahwa ayat 5 ini bukan lahir baru. Lahir baru itu ayat 3. Lahir baru ayat 3. Dan ayat 5 adalah transformasi kerajaan Allah. Katakan transformasi kerajaan Allah. Dari mana saya tahu saudara ada dalam kerajaan Allah dan saya ada? Sederhana, sudah saya sebutkan minggu lalu, masih ingat? Dari mana saya tahu saya ada dalam kerajaan Allah? Ayo Pak, masih ingat kuisnya? Saudara kalau dapat, nanti saudara dapat 2 piringnya. Piring makan. Dari mana saya tahu saya sudah ada dalam kerajaan Allah? Ya, sudah dapat tangkap ini. Pada saat saya mau dibentuk, pada saat saya rela dibentuk, pada saat saya bersedia dan tidak tegar hati, kan? Tidak tegar hati, bersedia. Memang tidak selalu mudah. Sudah tidak selalu mudah dan mulus jalan ini. Tapi kadang-kadang seperti jalan Via Dolorosa. Memang puncaknya adalah kematian daging. Tapi sesudah itu kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Mahkota Tuhan sedia. Jalannya tidak selalu mulus, tapi jalan ini punya tujuan. Serupa Kristus itu. The hope, artinya Christ in me, Christ in you, Christ in us. Apa gini? Oh, Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam saudara, Kristus dalam saya, Kristus dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah? Oh sorry, dari mana saya tahu saya sudah ada dalam? Ulangi, dari mana saya tahu saya sudah ada dalam kerajaan Allah? Ketika saya mau, ketika saya rela, saya bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Jadi sekarang saudara yakin saudara ada dalam kerajaan Allah? Amen. Saya sangat yakin.
Walaupun pembentukan itu tidak mudah, atau di sana atau di sini, tapi relakan diri. Ada seorang yang saya kutip kalimatnya, relakan dirimu untuk dipaksa dan paksakan dirimu untuk rela. Kenapa? Karena cuma itu jalan kita masuk dan berada dalam kerajaan Allah. Kalau tidak bersedia, boleh masuk selamat, tapi sangat beresiko, sangat riskan. Orang bisa mualaf, bisa tinggalkan Yesus karena tidak ada pertolongan. Hanya di kerajaan Allah, Roma 8 itu akan terjadi. Hanya dalam dimensi kerajaan Allah itu akan terjadi seperti janji Tuhan di Roma 8. Ada malaikat, ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Kristus, ada mujizat, semua fasilitasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa. Bapa, terima kasih